kasih agung dan restu. Selamat pagi saudara. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya tidak pernah meninggalkan kita. Pagi ini Tuhan mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri, kita persiapkan hati dan seluruh diri kita. Bersama dengan kebesaran alam semesta, jiwa kita memuji Dia. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Ia mengaruniakan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita bersyukur dengan bersedia menjadi utusannya yang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Inilah yang menjadi tema ibadah kita. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah.
Yesus olehnya kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan pajinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Dan kami, Engkau panggil untuk mengasihi sesama dan membawa damai sejahtera bagi dunia di sekitar kami. Tetapi ampunilah kami ya Bapa, kalau kami sering tidak peduli dengan saudara-saudara kami. Bahkan terkadang tutur kata dan perbuatan kami menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa. Di dalam Kristus penebus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah
Mari kita berdiri. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga kami dapat mengertinya dan mampu untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Yesus memanggil ke-12 dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu tema, yakni diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara, ada sebuah cerita. Ibu Thompson adalah guru kelas 5 dan salah satu muridnya bernama Teddy. Teddy ini orangnya malas, rambutnya acak-acakan, jarang mandi, nilainya selalu jelek. Dan karena keadaannya seperti itu, teman-temannya tidak menyukainya. Bahkan Bu Thompson pun tidak terlalu menyukainya. Dan Bu Thompson paling senang kalau memberi nilai yang jelek kepada Teddy ini. Karena memang Teddy orangnya seperti itu. Adalah satu tugas dari guru untuk selalu melihat rekam jejak dari kelas-kelas sebelumnya. Dan ini yang harus dilakukan oleh semua guru pada waktu itu, termasuk juga oleh Bu Thompson ini. Sebetulnya Bu Thompson agak malas untuk melihat rekam jejak dari Teddy ini. Tapi karena sudah menjadi tugasnya, dia kemudian melihat rekam jejak dari Teddy ini. Kemudian saudara-saudara dilihatlah rekam jejak Teddy, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Mari kita lihat rekam jejak Teddy ini. Guru kelas 1 memberi laporan, Teddy ini anaknya cemerlang, ceria, membawa sukacita bagi teman-temannya. Itu guru kelas 1 memberi laporan di rapotnya seperti itu. Kemudian guru kelas 2 memberi laporan bahwa Teddy anaknya cerdas, disukai teman-temannya, tapi ibunya sakit keras dan Teddy bergumul berat pada waktu itu. Kemudian guru kelas 3 memberi laporan di rapotnya, ibunya meninggal, ayahnya kurang perhatian dan Teddy mulai lambat belajar. Kemudian guru kelas 4 di rapotnya menulis nilai Teddy jelek sekali dan mulai tidak tertarik sekolah dan kadang tertidur di kelas. Melihat rekam jejak dari Teddy ini, Ibu Thompson ini sangat malu dan kemudian sadar. Ternyata Teddy sebetulnya anaknya pandai, cerdas. Tapi karena peristiwa kehidupan yang ia alami, sehingga ia menjadi seorang yang malas, yang kadang tidur di sekolah, yang kadang acak-acakan seperti itu. Dan akhirnya dari rasa tidak suka, Bu Thompson ini kemudian merasa kasihan kepada Teddy. Nah, saudara, ada kebiasaan pada saat perayaan Natal di sekolah, anak-anak, murid-murid memberi kado kepada gurunya.
Semua anak memberi kado, termasuk juga Teddy memberi kado untuk Bu Guru Thompson ini. Teddy memberi kado dengan bungkus seadanya, dan apa yang diberikan saudara-saudara, yakni parfum tapi isinya tinggal 1/4. Dan juga gelang dengan manik yang sudah lepas. Dan itulah yang diberikan kepada Bu Guru Thompson. Nah, ketika kado dari Teddy dibuka, teman-teman sekelas mentertawakan. Kadonya kok jelek seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Ibu Thompson memberikan penghargaan dan apresiasi. Dia mengatakan di depan kelas, wah gelang yang bagus. Dan dia juga memakai gelang itu dan juga menyemprotkan parfum yang tinggal 1/4 itu di tangannya. Rupanya saudara-saudara, ini sangat berkesan di hati Teddy. Nah, setelah usai pelajaran sekolah, tinggallah Teddy dan Bu Guru Thompson ini. Mereka berdua tinggal di kelas setelah anak-anak semua pulang. Teddy berkata pada Bu Guru Thompson, "Kini Ibu Guru, seharum ibuku. Semoga Bu Thompson, Bu Guru senang dengan kado pemberianku." Wah, saya senang sekali, Teddy, jawab Bu Thompson ini. Nah, saudara, selesai Teddy pulang ke rumah, Bu Thompson tinggal di kelas itu seorang diri. Dan dia sangat-sangat terharu dan mohon ampun kepada Tuhan. Mengapa selama ini dia kurang menyukai Teddy? Ternyata Teddy adalah anak yang sebetulnya sangat baik. Dan Ibu Thompson ini, saudara-saudara, mengalami perubahan yang luar biasa. Kini Ibu Thompson menjadi pribadi yang sangat-sangat berbeda. Bu Thompson saat ini bukan hanya mengajar ilmu, tetapi dia mengalirkan kasih kepada muridnya. Ya, khususnya pada Teddy yang selama ini tidak disukainya dan juga tidak disukai oleh teman-temannya. Dan rupanya kasih Bu Thompson pada Teddy, belas kasihnya itu mampu untuk mengubah Teddy. Dan di akhir tahun akademik, Teddy menjadi salah satu siswa yang terbaik. Dari seorang yang suka tidur di kelas, yang rambutnya acak-acakan, yang malas, kemudian menjadi anak yang sangat rajin, yang sangat pandai. Nah, saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Bu Thompson terhadap Teddy. Waktu berlalu, saudara-saudara, relasi Bu Guru Thompson dan juga Teddy masih berlanjut. 1 tahun kemudian, Teddy menulis surat kepada Bu Guru Thompson ini. Tulisannya adalah, "Kamu guru terbaikku." Kemudian 6 tahun kemudian, Teddy menulis surat, "Saya sudah tamat SMA, ranking 3. Kamulah guru terbaikku." 4 tahun kemudian, Teddy menulis surat lagi, "Saya tamat akademi, lulusan terbaik. Kamu tetaplah guru terbaikku." 4 tahun kemudian, saudara-saudara, Teddy menulis surat lagi. "Saya sudah selesai sarjana, kamulah guru terbaikku." Di situ tertanda Theodore F. Stoddard, MD, dokter medis. Rupanya dia menjadi dokter, saudara. Kemudian menjelang pernikahan, Teddy menulis surat lagi. "Ibu, saya mau menikah. Mohon ibu berkenan menjadi orang tuaku. Ayahku sudah meninggal, ibuku juga sudah meninggal. Tolong Bu, gantikan ayah dan ibuku di dalam ibadah pernikahan." Nah, saudara, inilah surat Teddy kepada Bu Thompson. Bu Thompson diminta menjadi orang tua dari Teddy.
Kemudian saudara pernikahan pun dilaksanakan. Dan pada waktu pernikahan itu Teddy berbisik kepada Bu Thompson. Kalimatnya, terima kasih Ibu. Kamu sudah mempercayai saya. Dan melihat saya sebagai orang yang berarti. Dan kini saya dapat menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih sekali Ibu guru terbaikku. Bu Thompson menjawab juga dengan berbisik. Kamulah yang membuat saya berubah, Teddy. Setelah saya berjumpa dengan kamu, saya mengajar dengan cara yang sangat berbeda. Terima kasih, Teddy. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan pada kita the power of compassion, kekuatan belas kasih. Belas kasih, kasih sayang ternyata punya kekuatan yang luar biasa, yakni untuk memulihkan seseorang yang mungkin terluka oleh luka-luka kehidupan. Dan rupanya belas kasih punya daya kreatif, mampu melahirkan pribadi menjadi pribadi yang baru. Teddy yang tadinya acak-acakan, malas, kemudian juga suka tertidur di kelas, dirubah menjadi pribadi yang baru oleh kekuatan belas kasih. Teddy menjadi pribadi yang berbeda dan dia bisa menjadi dokter. Luar biasa, saudara. Dan the power of compassion, kekuatan belas kasih, mampu menjalin relasi yang sangat akrab. Sampai bertahun-tahun relasi Teddy dan juga Bu Guru Thompson ini tetap dekat. Nah, saudara, itulah kekuatan belas kasih, the power of compassion. Saudara, mari kita lihat pelayanan Yesus. Yesus mengajar, mewartakan Injil dan memulihkan banyak orang. Kita lihat dalam Matius 9 ayat 35. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, pelayanan Yesus sangat luar biasa. Dia mengajar, mewartakan Injil dan menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan kelemahan. Banyak orang disadarkan oleh pewartaan Injil Yesus. Banyak orang sadar dan bertobat menjadi pribadi-pribadi yang baru. Banyak orang yang sakit, yang punya kelemahan dipulihkan, menjadi sehat, menjadi kuat, bisa berkreasi kembali. Dan mereka pun menjadi sahabat-sahabat Yesus. Yang tadinya mungkin mereka kurang terpelihara oleh para pemimpin agama. Tapi mereka kemudian terperhatikan, terpelihara oleh Yesus. Mereka tadinya seperti domba yang tidak bergembala. Tapi kemudian mereka merasakan pemeliharaan dan pengembalaan dari Yesus. Dan mereka pun menjadi sahabat-sahabat Yesus. Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Saudara-saudara, kira-kira pelayanan Yesus yang begitu luar biasa itu digerakkan oleh apa, saudara? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, rupa-rupanya pelayanan Yesus yang sangat luar biasa itu digerakkan oleh belas kasih. Dan belas kasih itu adalah penggerak utama karya Yesus dalam pelayanan. Dan belas kasih itu adalah jiwa yang utama dari kerajaan Allah. Nah, saudara, itulah compassion, itulah belas kasih. Saudara, menarik sekali kalau kita mempelajari asal kata dari belas kasih ini, yakni splagchnizomai. Dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris compassion, dalam bahasa Indonesia belas kasih atau bela rasa. Dan dilihat dari akar katanya itu ternyata berarti juga perut dan rahim. Dan itu sering diterjemahkan, compassion ini adalah orang yang penuh kasih dan penuh sayang. Allah yang pengasih dan penyayang, yang rahmani dan rahimi.
Dan saudara, rupanya belas kasih itu seperti rahim yang melahirkan orang menjadi pribadi-pribadi yang baru. Itulah the power of compassion. Orang yang berjumpa dengan Yesus yang penuh belas kasih itu akan menjadi pribadi yang baru. Akan dilahirkan menjadi ciptaan yang baru. Itulah kekuatan dari belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat tentang belas kasih ini. Kalau kita perhatikan saudara, kalimatnya menarik. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di sana dikatakan melihat, dengan mata melihat. Kemudian Yesus tergerak hati oleh belas kasihan. Sumbernya saudara adalah hati yang penuh kasih. Hati yang penuh belas kasih menyebabkan pandangan kita pun diwarnai dengan kasih. Sehingga Yesus ketika melihat seseorang akan melihat masalah dan kebutuhannya. Dan Yesus melihat kebutuhan dan masalah orang banyak pada waktu itu yang seperti domba yang tidak tergembala. Mereka lelah dan letih. Itulah mata yang penuh dengan kasih sayang. Karena dijiwai oleh hati yang penuh dengan belas kasih. Setelah melihat kebutuhan dan masalah sesama, saudara-saudara, Yesus pun menyampaikan Injil. Mulut Yesus pun mengatakan Injil, memberitakan Injil. Dan kaki Yesus pun melangkah mendekati orang-orang. Dan tangan Yesus pun berkarya menjamah, menyentuh dan memeluk orang-orang. Menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dan membandingkan hati Yesus yang penuh belas kasih dan dengan diri kita. Jika hati kita penuh dengan belas kasih, maka mata kita pun akan melihat dengan kasih. Maka mulut pun akan mengatakan kata-kata kasih. Dan kita pun akan berkarya dengan karya-karya kasih. Tapi mari kita lihat, saudara. Kadang-kadang hati manusia tidak dipenuhi dengan kasih. Tapi dengan ketidakpedulian. Tapi dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau hati kita tidak dipenuhi dengan belas kasih, saudara, maka kita pun akan punya mata yang tidak bisa melihat masalah dan kebutuhan sesama. Mungkin mata kita tertutup. Mungkin kita juga memandang sebelah mata terhadap orang lain. Mata kita bukan mata yang penuh dengan kasih. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan belas kasih, saudara, mulut kita pun akan menjadi mulut yang mungkin membisu, yang tidak mau berkata pada orang lain. Bahkan mungkin mulut kita pun akan dipenuhi dengan sumpah serapah pada orang lain. Mungkin mulut kita pun suka melukai orang lain, karena hati kita tidak dipenuhi dengan kasih. Banyak orang, saudara, mulutnya suka melukai orang, karena hatinya penuh dengan kebencian. Dan saudara, kalau hati kita penuh kasih, maka tangan kita pun akan berkarya dengan karya-karya kasih. Tapi kita lihat, saudara, cukup banyak orang-orang yang melakukan kekerasan dengan tangannya. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu banyak terjadi juga saat-saat pandemi ini. Karena hati yang kurang belas kasih. Nah, saudara, kita melihat betapa belas kasih Yesus itu mewarnai pandangan matanya. Mulutnya yang selalu memberitakan Injil, mengajar, kakinya yang selalu melangkah mendekat pada orang-orang, dan tangannya yang berkarya karena hati yang penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sayangnya, saudara, tidak banyak orang seperti Tuhan Yesus. Pada waktu itu, saudara-saudara, banyak orang yang tidak peduli kepada orang lain, yang hanya mementingkan diri sendiri. Termasuk para pemimpin agama pada waktu itu mungkin hanya sibuk dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan ritual mereka. Tapi banyak orang tidak terperhatikan. Karena itu Yesus mengatakan dalam Matius 9 ayat 37-38, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Yesus mengajak para murid, berdoalah, mintalah pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebab tuaian itu sudah begitu banyak orang-orang yang membutuhkan, tapi sedikit saja pekerja, sedikit orang yang peduli terhadap kebutuhan dan masalah orang-orang. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan sedikitnya pekerja di ladang pelayanan, ada mimpi seorang sahabat Luther. Dia adalah seorang rahib, sahabat dekat dari Martin Luther. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ladang gandum yang sangat luas, meliputi seluruh dunia. Begitu luas. Tetapi hanya ada satu pekerja, hanya ada satu penuai. Si rahib ini ingin melihat lebih dekat dalam mimpinya itu. Siapa sebetulnya penuai itu? Setelah dilihat lebih dekat, saudara, ternyata pekerja itu adalah Martin Luther. Nah, saudara, sang rahib kemudian merasa terpanggil. Wah, Luther tidak bisa saya biarkan sendirian dalam pekerjaan mereformasi gereja. Saya harus membantu dia. Kemudian saudara, rahib ini meninggalkan biaranya dan membantu Martin Luther untuk mengadakan reformasi di gereja. Dan kita tahu saudara, reformasi Martin Luther itu begitu luar biasa. Tentu oleh rahmat Tuhan, tetapi juga dibantu oleh rahib ini. Rahib ini tadinya mungkin hanya berdoa di biara. Tapi kemudian dia bukan hanya berdoa, tetapi dia kemudian keluar dari biara itu dan membantu Martin Luther untuk mengadakan reformasi di gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga mengutus saudara dan saya untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, yakni menjadi penuai, menghadirkan belas kasih Tuhan, menghadirkan compassion kepada banyak orang. Sebab tuaian banyak, tetapi sedikit pekerja. Karena itu, saudara, Yesus mengutus kita semua. Dalam Matius 10 ayat 1, 7 dan 8 dikatakan di sana. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya menghadirkan belas kasih. Menjadi penuai-penuai, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, di ladang pelayanan. Begitu banyak orang yang membutuhkan, tuaian sudah begitu banyak, tetapi sangat sedikit orang yang terpanggil untuk melayani sesama. Nah, Tuhan memanggil saudara dan saya, biarlah dengan belas kasih Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan, dan dengan Injil Tuhan Yesus, kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dan tanda yang utama dari kerajaan Allah adalah apa? Belas kasih. Nah, saudara, secara konkretnya bagaimana? Saudara, mungkin kita bertanya, menghadirkan tanda kerajaan Allah seperti apa? Menghadirkan belas kasih konkretnya seperti apa, saudara? Nah, saudara, kita bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah, yakni belas kasih, secara khusus di saat pandemi ini dengan bermacam-macam cara, saudara. Kita bisa memberikan dukungan materi, kesehatan, kejiwaan, juga spiritual. Saudara dan saya menjadi pemulih-pemulih orang-orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan materi, kita bantu materi. Yang mungkin kesehatannya terganggu atau yang sakit, kita bisa beri bantuan. Dan sekarang banyak orang stres, mari kita juga beri dukungan kepada mereka secara psikis. Dan juga mungkin banyak yang imannya goncang, kita bisa beritakan firman Tuhan, kita doakan mereka. Kita bisa berdoa melalui WhatsApp, ya. Kita bisa berdoa melalui HP kita terhadap saudara-saudara kita. Kita kuatkan mereka. Kita bisa kirim renungan-renungan untuk mereka sehingga mereka pun dipulihkan, dikuatkan. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa menjadi sahabat yang memberdayakan.
Kita bukan hanya memberi ikan, memang ada yang membutuhkan ikan. Tetapi saudara, kita juga perlu memberi kail kepada orang-orang. Agar mereka pun bisa mandiri di dalam krisis pandemi ini. Agar mereka pun bisa menjadi orang-orang yang mandiri, yang kreatif juga. Untuk bisa mengubah krisis menjadi peluang untuk maju. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang kreatif dan menularkan kreativitas pada banyak orang untuk bisa bangkit di tengah krisis ini. Dan saudara, krisis ini bisa kita manfaatkan justru menjadi peluang untuk maju dan berkembang. Karena itu saudara, mari. Tetapi intinya adalah di dalam belas kasih akan muncul ide-ide kreativitas kita untuk membantu orang lain. Untuk menolong orang lain, untuk memulihkan orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tetapi tentunya itu bisa kita lakukan kalau saudara dan saya punya belas kasih. Dan belas kasih itu mewarnai pandangan kita, mewarnai mulut kita, mewarnai langkah kaki kita, mewarnai juga karya tangan kita. Saudara, ada sebuah lagu yang kita bisa nyanyikan bersama. Ini juga menjadi doa kita, saudara. Agar kita bisa punya hati seperti Tuhan Yesus. Kita bisa punya mata seperti Tuhan Yesus. Kita punya kaki seperti Tuhan Yesus. Punya tangan seperti Tuhan Yesus. Dan kita minta, berikanku itu ya Tuhan. Mari saudara kita menyanyi bersama-sama. Ini juga menjadi doa kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita berdoa dan musik masih mengalun. Ya Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasih. Tuhan, berikanlah kami mata seperti mata Tuhan Yesus yang memandang dengan penuh kasih, yang melihat tuaian di sekeliling kami, yang melihat masalah dan kebutuhan yang begitu banyak di antara sesama kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mata kami tertutup, mata kami tidak terbuka melihat masalah dan kebutuhan sesama. Tapi kami rindu Tuhan, kami punya mata yang penuh kasih, yang dijiwai oleh hati yang penuh dengan belas kasih. Tuhan, berikanlah kami juga kaki-Mu yang selalu melangkah dalam rencana Tuhan. Dan berikanlah kami tangan ya Tuhan, tangan Kristus yang terulur terhadap orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami kaki-Mu dan tangan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berkarya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberkati sesama kami. Berikan kami hati ya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Kita nyanyi kembali saudara. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu
atasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita nyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tetap berdoa untuk gereja Tuhan, untuk saudara kita yang sakit, untuk keadaan di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa di tengah pandemi ini banyak sekali penderitaan yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami sebagai gereja-Mu tidak menutup mata, tapi kami boleh menjadi gereja, menjadi jemaat yang penuh belas kasih, yang mau berbagi untuk meringankan beban penderitaan saudara kami yang terdampak pandemi ini. Ya Tuhan, kami yakin kendali sejarah atas dunia tetap ada di tangan Tuhan, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, baik di bumi maupun di sorga. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dengan rahmat dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan saudara kami ini. Bagi saudara kami yang mungkin mengalami kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, kami yakin Tuhan juga akan menolong mereka. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan iman kami semua. Kadang kami juga tergoncang oleh situasi seperti ini. Tapi kami yakin kekuatan kami ada di tangan Tuhan. Hati kami tetap bisa tenang menghadapi wabah ini. Dengan kedekatan dengan Tuhan, maka hati kami menjadi tenang. Ya Tuhan, kami berdoa terus untuk pemerintah, untuk tenaga medis, untuk masyarakat, untuk gereja. Biarlah semua boleh menjadi sinergi untuk mengatasi pandemi ini. Sungguh Tuhan, kami berharap pada kasih dan rahmat Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa juga untuk kami semua yang harus banyak tinggal di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Kadang-kadang kami merasa bosan, kadang-kadang kami merasa jenuh. Biarlah Tuhan menolong kami agar di rumah pun kami boleh tetap secara kreatif, boleh mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berguna, sehingga kami pun boleh menampakkan kemajuan. Pandemi ini menjadi pengalaman bermakna bagi kami semua untuk semakin maju. Kami boleh mengubah krisis menjadi peluang. Terima kasih ya Tuhan, dan kami ingin mengakhiri doa syafaat ini dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat, dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita dasarkan persembahan kita pada firman dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan persembahan saat ini kita dapat berikan dengan 3 cara. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, BCA nomor 154-026-5000 atas nama Inariati Gunadi. Dan yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan langsung melalui kantor gereja pada tiap hari Selasa mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15 WIB dan diserahkan kepada Penatua Ratnawati. Mari jemaat kita berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami berterima kasih untuk pekerjaan yang Bapa karuniakan. Saat ini kami membawa persembahan kami dan juga hidup kami untuk Bapa pakai sebagai alat untuk mengasihi dan melayani sesama. Terima kasih Bapa, kami berdoa, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu,
Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkawa?